mertua Vina yo. Maklum datang dari kampung, suka norak, overacting gitu loh. Calon mertua apaan? Udahlah bang, nggak apa-apa kok. Iya. Asal jangan kelamaan aja bohongnya. Teman saya tidak jadi meminjamkannya. Berarti kita nggak bisa nebus anak kita, Bang. Ya udah kalau gitu abang jangan larang saya cari uang dong. Apa maksud Mbak Vira datang sini? Apa? Mau saya cuma satu. Saya mau kamu jadi milik saya. Abang curang, abang licik. Abang sengaja ngomong begitu tentang saya. Ternyata abang hanya nutupi kelakuan abang sendiri. Enggak, malah itu semua salah. Mbakmu sekarang sudah menjadi istri orang lain. Kalau suaminya tidak mengizinkan dia menengok papa, kita sudah nggak punya hak apa-apa untuk memaksanya. Ibu tuh sekarang menjadi kasar. Dan saya perhatikan ibu sekarang tuh jarang sholat. Dan juga sekarang nggak puasa. Masya Allah. Mas, ini perbuatan musyrik. Dan ini dosanya besar sekali. Mbok ya Mas ingat. Mas lupa ketika Mas harus mati suri. Apa yang saya alami hanya mimpi. Itu semua hanya mimpi, Mayang. Hanya mimpi. Terserah Mas mau bicara apa. Yang jelas ini adalah mukjizat dari Allah. Kita harus pergi dari rumah ini. Kemana? Kita akan ke pondok pesantren. Di sana Mas akan ketemu dengan seorang kiai. Di sana Mas akan banyak belajar tentang agama. Mas akan jauh hidup lebih tenang di sana. Ya. Pak, tolong dong Pak. Saya ini adiknya Bu Mayang Pak. Ada sesuatu yang harus saya bicarakan, penting. Ayo, buka. Susah amat ini orang. Tapi Bu Mayangnya nggak ada di rumah. Kemana? Pergi. Perginya kemana saya nggak tahu. Katanya si bulan madu. Bulan madu. Ini kan bulan puasa. Ya saya nggak bisa kasih komentar deh. Mandi. Anjir banget sih Mama Mayang. Udah tahu anak diculik, papa sakit lagi bulan puasa. Kalau bulan madu. Nggak puasa apa dia? Ah, Uni Mayang sekarang belum tentu puasa. Pasti ini gara-gara si Bowo. Kalau Bowo memang sudah pasti tidak puasa. Ini semua urusan Bowo, Vina. Tenang aja. Uni Mayang tidak mungkin berubah. Insya Allah. Sekarang itu gimana nih? Gimana bang? HP-nya nggak bisa dihubungin. Ya udah, ndak usah nangis begitu. Nanti Vina batal puasanya. Habis gimana? Vina bingung bang. Vina ini ndak usah bingung. Kan ada awak. Apapun masalahnya pasti beres. Mau kecil, mau besar, tenang aja. Gini-gini awak mantan anggota FBI. Anggota FBI? FBI polisi Amerika? Perkumpulan Babu Indonesia. Sangkain polisi Amerika. Termasuk Wang. Kalau gue nih satpam, security, pakai pendidikan. Satpam sama Babu sama-sama aja. Lain. Sama-sama digaji, tolol. Ya, tapi kan lain pendidikan. Ya, tam-tam puasa Wang bau. Ayo. Kamu baik-baik kan? Saya takut kalau makhluk itu mengikuti kita. Astagfirullahaladzim. Insya Allah itu nggak akan terjadi. Biar Mas tenang. Mas baca ayat-ayat pendek Al-Quran ya. Saya nggak bisa, Mayang. Satu pun. Iya. Sudah lama sekali saya tidak pernah membaca ayat-ayat Al-Quran. Oke. Kita baca Al-Fatihah aja ya. Al-Fatihah pun saya tidak bisa. Saya lupa. Yaudah, kalau gitu Mas ikutin saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahman.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Brengsek, mati lagi. Bener-bener egois deh mama yang udah tau keadaan lagi kayak gini dia malah sih kasihkan sama si Bowo. Bener-bener gak punya perasaan. Vin, kita ini harus sabar, tidak boleh pakai emosi. Kalau sampai kita salah mengambil keputusan, Bowo akan menang. Dia akan berhasil menguasai keluarga kamu, memecah belah keluarga kamu. Aduh bang, gimana gak emosi? Keadaan itu udah mendesak kayak gini, dia malah pergi gak ninggalin pesan apa-apa. Aneh kan bang, biasa tuh mama yang tuh kalau pergi pasti bilang sama Vina atau Epes pamit lah sama papa. Nggak kayak gini. Ini bener-bener gak kayak Mbak Mayang tau nggak? Dia pasti udah dipengaruhi sama setannya Bowo, pasti. Iyo, awak mengerti, tapi tidak ada salahnya kan? Kalau kita coba sekali lagi, ayo. Saya benar-benar sakit hati, Bu. Sakit hati saya, Bu. Di saat saya berjuang untuk menebus anak saya, suami saya malah pacaran sama perempuan lain. Apalagi dia menuduh saya melakukan yang tidak-tidak, Bu. Sabar Kumala, sabar. Memang laki-laki seperti itu. Makanya saya punya prinsip. Laki-laki itu seperti burung. Di dalam sangkar, dia milik kita. Tapi kalau sudah di luar sangkar, dia milik umum. Supaya kamu tidak sakit hati, kamu balas saja perbuatannya. Maksud Ibu? Kalau suami kamu bisa pacaran, kenapa kamu tidak? Kamu kan masih muda, kamu masih cantik. Pasti masih ada laki-laki yang mau sama kamu. Enggak, Bu. Itu melanggar moral dan prinsip saya, Bu. Terserah kalau memang itu prinsip kamu. Tapi kamu jangan mengeluh. Laki-laki itu memang bajingan. Jadi kita untuk melawan bajingan, kita harus bersikap bajingan. Ya sudah, Bu. Yang penting sekarang saya sudah lega mencurahkan semua sama Ibu. Ya sudah Kumala, saya tidak ingin persoalan pribadi kamu mengganggu pekerjaan. Iya, Bu. Saya permisi dulu, masih banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan. Wah, ini kesempatan emas buat Pak Prapto. Jadi suaminya main gila dengan perempuan lain? Iya Pak Prapto, ini kesempatan kalau Pak Prapto ingin dapetin dia. Oh iya? Saya akan melancarkan jurus lain. Tapi Bu Lisa, saya mengharapkan dukungan sepenuhnya dalam urusan ini. No problem, saya akan mendukung sepenuhnya. Tapi jangan lupa loh, mana bonus buat saya? Bu Lisa menginginkan barang, saya akan segera kirim. Nggak perlu barang, mentahnya juga nggak apa-apa. Beres. Kalau saya sudah berhasil mendapatkannya, saya akan penuhi janji saya untuk berikan jasa kepada Bu Lisa. Oke? Oke, saya tunggu janjinya ya. Gimana, Mas? Insya Allah sekarang Mas jauh lebih tenang kan? Mas, nanti kalau sudah sampai pesantren, Mas jangan ragu-ragu untuk tanya semua hal sama Pak Kiai. Mas nggak boleh ragu-ragu ya? Kenapa berhenti? Saya lihat nenek itu kasihan, Mas. Kayaknya dia susah dan berat sekali bawanya.
Terus apa urusannya dengan kita? Saya pingin Mas turun dan menolong nenek itu. Ngapain? Ini adalah perbuatan yang terbaik untuk melatih hati nurani Mas. Tapi Mas, coba Mas bayangin kalau nenek itu adalah ibu. Ayo, turun dan bantu nenek itu, Mas. Mau pulang, Nak. oh, kenapa tidak pakai angkutan? Kok jalan kaki? Sayang duitnya. Duit nenek tinggal 5.000 sisa belanja tadi. Mendingan buat sekolah cucu nenek besok. Memangnya rumahnya sudah dekat? Lumayan, Nak. Kira-kira 10 kilometer lagi. Hah? 10 kilo? Mas, diajakin dong neneknya sama-sama kita. Mari kami antar. Nggak usah, Nak. Nenek udah biasa jalan. Saban hari juga nenek jalan. Enggak, Nek, enggak ngerepotin kok. Mari ikut kita. Terima kasih, Nak. Mas, mau ya dibantu. Mari. Iya, Nak. Mas, kamu bantuin itu yang ikhlas, nggak pakai cemberut. Kok jadi agak bau mobilnya? Maaf. Badan nenek bau. Maklum berkeringat. Baru pulang dari pasar. Maaf ya, Nak. Apa nenek turun aja ya? Biar nggak mengganggu. Nenek turun aja. Enggak kok, Nek, enggak. Maafkan suami saya. Memang biasa lah begitu, Nek. Kalau seharian jalan, pasti keringetan. Dan badan pasti agak bau. Ya kan? Senyum dong, Mas. Benar-benar kebangetan suami kamu. Bisa-bisanya dia menuduh kamu seperti itu. Makanya dia datang ke sini minta kepastian Pak Prapto. Apa Pak Prapto selama ini berniat kurang ajar sama Kumala? Tidak, sama sekali tidak. Saya sangat menyayangi Kumala. Apalagi Kumala selembut ini. Tuh, dengar Kumala. Jangan kamu dengarkan ocehan suami kamu. Pak Prapto sudah begitu baik. Dia mau membantu semua kekurangan kamu. Iya kan Pak Prapto? Iya. Asal kamu tahu Kumala. Kalau saja saya sebagai suami kamu, apapun yang terjadi, saya tidak akan pernah menyerahkan anak saya kepada orang lain. Saya akan membanting tulang. Saya akan mengorbankan nyawa saya mencari uang demi keselamatan istri tanpa mengorbankan anak saya. Itu laki-laki sejati. Tidak pakai emosi. Kalau menurut ibu, tinggalkan saja suami kamu itu, Kumala. Dia tipe laki-laki pengecut. Masih banyak laki-laki lain yang bisa membahagiakan kamu. Ya kan Pak Prapto? Ya, apalagi kamu secantik ini. Itu udah saya bilang. Tapi saya sangat mencintai suami saya. Iya, saya paham. Saya kagum dengan kamu, Kumala. Tapi kamu harus ingat, hidup ini bukan hanya butuh cinta, tapi butuh materi. Kalau saja saya sebagai suami kamu, saya tidak akan pernah menyuruh wanita secantik kamu untuk bekerja. Saya akan menjunjungnya, saya akan melindunginya, dan saya akan memanjakannya. Wah. Kalau sudah menyangkut harmonis begini, saya nggak mau ikut campur ah. Saya mau keluar dulu ya. Kebetulan saya ada janji dengan klien saya. Tenang Kumala. Kamu teruskan saja bicara dengan Pak Prapto.
dia banyak masukan buat kamu. Dan lagi kamu kan mau bicara pribadi mengenai anak kamu, ya kan? Kamu tenang saja di sini, Kumala. Saya tidak menggigit kok. Kalau gitu, saya permisi ya, Pak. Saya titip Kumala. Oke. Saya sudah siapkan uang untuk Bu Lisa. Terima kasih Pak Prapto. Ya. Tapi ingat, jangan memaksa. Kalau dipaksa, dia bisa kabur. Saya kan sudah bilang bahwa saya bukan anak kemarin sore. Saya sanggup untuk menanganinya. Saya percaya sama Pak Prapto. Saya tahu Pak Prapto suka sama dia kan? Oh, iya. Dia pasti jatuh ke tangan Pak Prapto karena dia sudah betul-betul benci sama suaminya. Itu bisa diatur kan? Saya permisi ya Pak ya. Oke, silakan. Saya sengaja membiarkan Bu Lisa untuk pulang. Karena ada sesuatu yang ingin saya berikan padamu. Apa itu, Pak? Buka saja. Ini buat siapa, Pak? Buat kamu. Kamu bisa cairkan di bank dan kamu akan mendapatkan 25 juta untuk menebus anak kamu. Bener, Pak? Ya, benar. Terima kasih banyak, Pak. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Semoga Allah bisa membalas budi baik Bapak. Tapi saya nggak tahu gimana cara harus kembalikan uang sebanyak ini, Pak. Uang itu tidak usah dikembalikan. Itu buat kamu. Buat saya? Iya, tapi seperti apa yang pernah saya bilang, kamu harus bisa menemani saya jika saya ingin ditemani kamu. Oke? Iya, Pak. Iya, saya bersedia. Saya bersedia, Pak. Asalkan anak saya bisa kembali. Terima kasih, Pak. Sekali lagi terima kasih, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah. Nenek tinggal sama siapa di sini? Dengan 2 cucu nenek. Orang tua cucunya kemana? Ibunya anak-anak itu anak nenek. Dan baru meninggal 2 tahun lalu. Ayahnya sudah kawin lagi. Astagfirullahaladzim. Kurang ajar bener itu laki-laki. Bisa hanya cuma bikin anak doang. Sudah nasib cucu nenek. Tapi nenek sudah janji dalam hati. Selama nenek masih kuat. Nenek mau berjuang buat cari uang membiayai hidup mereka dan menyekolahkan mereka, nak.
Terima kasih sudah mau mengantar nenek. Nenek tidak tahu mau bilang apa, hanya bisa berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan rahmat dan barokahnya ke dalam kehidupan kalian, agar hidup kalian selalu berbahagia di dunia dan maupun di akhirat. Tidak usah nak, tidak usah. Kalian sudah menolong nenek ke sini, mengantar ke sini saja. Sudah cukup utang nenek pada kalian. Jangan lagi ditambah. Nek, nggak apa-apa. Niat suami saya tulus kok. Kami ikhlas ingin membantu nenek. Nenek tahu. Nenek yakin kalian anak baik-baik. Berikan saja kepada orang yang lebih membutuhkan. Terima kasih. Nenek pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, boleh tanya kenapa? Saya baru berpikir bahwa ternyata tidak semua orang di dunia ini tamak akan harta. Dulu yang ada dalam pikiran saya adalah hanya dengan harta dan kekuasaan bisa membuat kita semua bahagia. Tapi ternyata tidak. Contohnya nenek tadi. Walaupun dengan kehidupan sesederhana itu, beliau bisa hidup bahagia. Saya selama ini salah, Bayang. Dan pantas saja. Saya tidak pernah merasakan kebahagiaan. Karena saya selalu mempertuhankan materi. Saya bajingan, Bayang. Saya bajingan. Saya benar-benar bajingan. Bahkan saya merasa saya ingin berbuat baik saja. Saya merasa sulit. Saya merasa sulit sekali ingin berbuat baik. Saya baru menyadari bahwa kita bisa mengetahui seperti apa perbuatan kebaikan itu kalau kita sudah melakukannya. Saya benar-benar bajingan, Bayang. Saya benar-benar bajingan. Apakah Tuhan mau memaafkan semua kesalahan-kesalahan saya? Semua dosa-dosa saya, Bayang. Insya Allah, Mas. Allah Maha Pengampun. Dan Allah Maha Penerima Maaf. Karena itulah Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Walaupun umur saya tinggal sedikit lagi, tinggal sebentar lagi. Insya Allah. Mas, Allah akan mengampuni semua doa-doa Mas. Asalkan itu keluar dari niat hati Mas yang tulus. Dan Mas berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Ya Allah, maafkanlah semua dosa-dosaku, ya Allah. Maafkanlah semua kesalahan-kesalahanku, ya Allah. Maafkan dosa-dosaku, ya Allah. Maafkan dosa-dosaku, ya Allah. Masa kalian anak buahnya Ibu Lisa tidak ada yang tahu bosnya pergi kemana bersama Kumala? Bukannya kami bohong, Pak. Memang benar Bu Lisa pergi dengan Kumala. Tapi kami nggak tahu perginya kemana. Apa mungkin dia belanja? Iya benar, Pak. Kumala itu kan kesayangannya Bu Lisa. Jadi kita nggak tahu kalau dia dibawa kemana.
Sekarang saya mau tanya. Apa benar istri saya itu punya hubungan dengan laki-laki yang bernama Pak Prapto? Ya nggak tahu, tapi selama ini nggak ada laki-laki yang mencari Kumala. Tapi ya nggak tahu kalau di luaran. Namanya juga orang. Kelihatannya sih kalem, alim. Tapi tahu-tahu di luar alimin. Alimun kayak apalah. Kebanyakan kejadiannya kan begitu. Sekarang ada yang tahu nggak di mana alamatnya Pak Prapto? Persisnya nggak tahu, Pak. Tapi kalau nggak salah di Jalan Cendana 5. Ya, Cendana. Iya, Pak. Bapak tanya saja sama orang di sana. Mereka pasti tahu. Ya, terima kasih. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak, kenapa lo kasih tahu rumahnya Pak Prapto? Nanti kalau dia ke sana, pada ribut lagi. Permisi, Bu. Apa ibu ini Ibu Lisa, pemilik jahitan ini? Ya, benar. Anda siapa? Saya Jamal, suaminya Kumala. Oh, suami Kumala. Apa kabar? Baik, Bu, baik. Saya kagum dengan istri Anda. Dia memang penjahit yang berbakat. Makanya dia jadi andalan saya. Iya, Bu. Menurut informasi di dalam, katanya tadi Ibu pergi barengan dengan Kumala. Tapi kenapa sekarang Kumala tidak bersama Ibu? Iya, dia pulang duluan. Katanya mau ke pasar, mau belanja untuk buka puasa. Tapi kan sekarang masih jam kerja, Bu. Kenapa Ibu izinkan? Ya nggak apa-apa. Kalau memang pekerjaannya sudah selesai, ya harus pulang nggak apa-apa. Oh, begitu ya. Boleh saya bertanya, Bu? Dari tadi juga sudah nanya. Maksud saya tentang apa benar Ibu pernah menyuruh istri saya Kumala untuk menemani klien Ibu berbelanja Pak Prapto? Benar. Memangnya kenapa? Saya sangat mencintai istri saya, Ibu. Keadaan istri saya sekarang sedang labil. Saya takut kalau dia mengenal pria lain, itu akan berpengaruh pada pendiriannya, pada dirinya, pada keadaannya, Bu. Loh? Saya mohon, Bu. Saya mohon. Jangan suruh istri saya menemani klien lagi ya, Bu. Loh, jangan ngatur-ngatur saya dong. Ini kan masalah pekerjaan. Bedakan masalah pribadi dan masalah profesional. Biar bagaimanapun juga, istri Anda adalah pegawai saya. Kalau memang Anda ingin istri Anda keluar dari sini, nggak apa-apa. Maaf, Bu, maaf. Bukannya saya mau mengatur Ibu, saya cuma minta tolong. Saya akan tolong, tapi sebisa saya. Kalau Kumala menolak, saya tidak bisa memaksa. Oke? Saya masih banyak pekerjaan. Permisi. Vina benci sama Maya. Vina benci. Kenapa sih Mama harus kayak gitu? Kenapa Mama harus berubah? Mama yang kenapa sih Mbak? Vina benci. Vina benci sama Mama yang. Kenapa sih Bang harus kayak gini Bang? Vina gak suka. Sabar Vina. Jangankan Vina adik Uni Mayang, awak ini sebagai orang lain, awak juga kecewa dengan perubahan Uni Mayang. Tapi kita ini tenang aja, Vina. Uni Mayang nih keadaan sekarang seperti ini, dia ini lagi ndak sadar. Dia lagi dipengaruhi sama ilmu hitamnya Bowo. Dan itu awak yakin, cepat bisa kita atasi. Untuk sementara, marahnya Vina simpan dulu ke laci. Karena ada masalah yang lebih penting. Yudi dan Yayan perlu kita tolong. Bodoh. Mereka kan anaknya Mama Mayang. Tanggung jawabnya Mbak Mayang, bukan tanggung jawab Vina kan? Onde-mande. Vina, maksud awak itu... maksud awak, Vina ini kan adiknya Uni Mayang.
Kalau sekarang Uni Mayang ndak bisa menolong si Yudi sama si Yayan, ndak apa-apa. Tapi ada Vina. Vina ini harus punya rasa tanggung jawab sama Yudi dan Yayan. Ndak boleh disia-siakan. Vin, Allah itu sangat benci kalau kita menyanyiakan anak yatim piatu. Ndak baik itu. Sekarang bulan puasa, bulan Ramadan, bulan penuh hikmah, bulan penuh ampunan. Maksud awak, lebih baik Vina istighfar, minta ampun sama Allah supaya kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan tenang, dengan hati yang sangat tenang. Ayo, sekarang Vina istighfar, istighfar yang banyak. Yo. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, udah Mumu ini yakin hati Vina sedikit lebih tenang. Kalau begitu, ayo sekarang kita bobok bareng. Oh, maksud awak kita sholat bareng supaya hati Vina tenang, hati awak juga tenang. Ya. Biar saya pulang sendiri aja, Pak. Loh, saya sudah rapi begini. Sebaiknya kita jalan-jalan, sekalian cari makan buat buka puasa. Jangan, Pak. Saya takut suami saya mencari-cari saya. Suami kamu naik taksi. Mana mungkin pulang sore-sore? Pasti pulangnya malam. Lagi pula, kamu lagi marahan sama dia. Daripada nanti ketemu, kalian bisa berantem. Lebih baik kita cari makan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ini ya Allah. Kami yakin ya Allah, kami ini banyak dosa kepada Engkau ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Kami sadar ya Allah, hidup di dunia ini penuh dengan persoalan, penuh dengan cobaan ya Allah. Kuatkanlah kami dalam menghadapi persoalan dan cobaan ini yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Kuatkanlah kami ya Allah, agar kami tidak masuk dalam kemungkaran, kemaksiatan dalam menghadapi segala macam persoalan ini ya Allah. Bantulah kami untuk meringankan ya Allah cobaan ini. Ya Allah, berikanlah ya Allah kesembuhan kepada Pak Darmo. Berikanlah kesembuhan agar dia kembali sehat seperti biasa ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah. Kami mohon kepada Engkau ya Allah. Balikanlah pikiran Uni Mayang ya Allah. Sekarang dia ini lagi tidak sadar ya Allah. Dia ini lagi dirasuki ilmu hitam ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami minta balikan dia lagi ya Allah. Sadarkan dia lagi ya Allah. Kami sangat sayang kepada dia ya Allah. Dan kami minta juga ya Allah, sadarkan Bowo ya Allah. Sadarkan dia ya Allah. Balikinlah mereka ya Allah, agar mereka patuh ke jalan yang Engkau ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Amin.
Udah tenangan bang. Cuma masih bingung aja gimana cara nebus Yudi sama Yayan. Yang penting sekarang hati Vina ini sudah mulai tenang. Itu aja. Sekarang lebih baik kita telepon itu penculik. Kita tanya apa maunya dia. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.